Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kisah para pendamba pintu Ar-Rayyan. Kebiasaan saum telah mengantarkan orang-orang pilihan ke derajat yang tinggi. Saum telah membuat kecenderungan mereka adalah memperbanyak amal soleh. Mereka rajin melakukan ketaatan. Tidak ada gairah untuk melakukan dosa. Mereka jauh dari maksiat, sebagaimana hal itu menjadi inti tujuan saum, yakni takwa. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau melakukan beragam ketaatan di saat menjalankan saum, bukan saja ketika di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan selainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bermajelis bersama para sahabat. Lalu beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini melakukan saum?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Nabi SAW bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Saya." Beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Nabi SAW bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit?" Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Saya." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tiadalah semua itu ada pada diri seorang, melainkan dia pasti masuk jannah." Hadis riwayat Muslim. Begitulah, saum telah membawa suasana yang ringan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Lihatlah, sebagai itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq telah melakukan amal sebanyak itu. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau adalah orang yang sangat rajin menjalankan saum. Seperti yang diungkapkan oleh Abu Nuaim. Waktu siangnya adalah kemurahan berderma dan untuk saum, sedangkan malamnya untuk sujud dan qiyamul lail. Ini menjadi kebiasaan beliau setiap harinya. Adapun di bulan Ramadan, lebih menakjubkan, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam sehari di dalam sholatnya. Perutnya kosong karena Allah, sementara lisannya sibuk dengan zikir dan bacaan Al-Quran. Beliau sangat rajin saum di hari biasa. Hingga di hari terbunuhnya, beliau dalam keadaan saum, membaca mushaf Al-Quran berada di dalam dekapannya. Memang ada hari-hari di mana sebagian sahabat tidak menjalankan saum. Bukan karena malas, tapi karena tenaganya sangat dibutuhkan di saat perang, untuk menyerang dan menangkis serangan lawan, maupun untuk berteriak, untuk memberi motivasi kepada para mujahidin. Hingga Nabi SAW bersabda, "Sungguh, suara Abu Talhah di tengah-tengah pasukan lebih hebat daripada 1000 orang tentara." Tentang Abu Talhah radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Abu Talhah tidak melaksanakan saum sunnah di zaman Nabi SAW karena selalu terjun di dalam medan perang. Akan tetapi setelah Nabi SAW wafat, aku tidak melihat dia meninggalkan saum kecuali di hari-hari Aidul Adha dan Tasyrik, maupun juga di hari Aidul Fitri. Adapun Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yang dikenal sebagai sahabat yang paling antusias dalam berittiba kepada Nabi SAW, selalu menjalankan saum sunnah kecuali di saat safar. Putra beliau, Nafi' bin Abdullah bin Umar berkata, Ibnu Umar tidak melakukan saum sunnah dalam keadaan safar. Akan tetapi ketika tidak dalam keadaan safar, beliau hampir tidak pernah meninggalkan saum. Inilah kebiasaan sahabat yang dipuji Nabi SAW. Ni'mal abdu Abdullah. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah. Di kalangan wanita sahabiyah, tercatat seseorang yang digelari dengan sawamah, ahli saum. Bukan gelaran yang disematkan oleh teman-temannya atau generasi setelahnya, tetapi malaikat Jibril yang mengesahkannya. Dialah bernama Hafsah Ummul Mukminin
istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seperti yang diceritakan oleh Qais bin Zaid radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Hafsah. Lalu dua orang paman beliau dari pihak ibu, yakni Qudamah dan Utsman bin Maz'un, menemui beliau. Hafsah menunggu sambil berkata, "Demi Allah, Nabi mentalakku bukan karena saya senang makan kenyang." Kemudian tak lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bersabda, "Jibril berkata kepadaku, rujuklah Hafsah karena ia itu sawamah, rajin saum, dan qawwamah, rajin sholat. Dan dia nanti menjadi istrimu di jannah." Subhanallah, pengesahan makhluk manakah yang lebih meyakinkan dan lebih berharga dari pengesahan malaikat Jibril? Semoga Allah meridhai Hafsah. Beliau wafat di saat menjalankan saum, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nafi, keponakannya. Satu lagi keteladanan yang menakjubkan dari kaum salaf. Seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Rahmah al-Abidah, pelayan Muawiyah. Begitu rajinnya dia melakukan sholat dan saum. Sampai-sampai beberapa orang mendatanginya untuk membujuk supaya dia mengasihi dirinya. Maka beliau berkata, "Apa yang perlu dikasihani dari saya? Saya hanyalah bilangan hari yang bergulir dengan cepat. Ketika satu hari berlalu, maka tak mungkin lagi didapatkan pada hari esok. Sungguh, saya akan bersungguh-sungguh sholat selagi jasadku terkandung nyawa, dan aku senantiasa saum selagi masih hidup. Siapakah di antara kalian yang ingin hamba sahayanya berleha-leha tak bekerja keras? Yakni Allah yang menjadi majikannya, yang sesungguhnya tentu menyukai jika dia sungguh-sungguh beribadah kepadanya." Semoga Allah meridai Rahmah al-Abidah. Kiranya beberapa kisah tadi mampu untuk mengatrol semangat kita untuk menjalankan aturan yang wajib maupun yang sunnah. Kiranya beberapa kisah tadi mampu mengatrol semangat kita untuk mengamalkan saum yang wajib maupun yang sunnah, serta mengisi saat-saat saum dengan amal kebaikan, agar kita termasuk kaum yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk jannah melalui pintu yang istimewa, pintu orang yang menjalankan saum, yakni pintu Ar-Rayyan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.